Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini alangkah sebaiknya kita memulai dengan bismillah. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi, Pak. Baiklah anak-anak, ada yang tahu materi kita hari ini? Tidak, Pak. Baiklah, materi kita hari ini adalah masuknya Jepang ke Indonesia. Baiklah, masuknya Jepang ke Indonesia. Jepang Indonesia. Baiklah, pada minggu kemarin saya sudah menjelaskan mengenai latar belakang Jepang ingin menguasai Indonesia, yaitu yang pertama itu ingin menguasai minyak bumi, kemudian yang kedua itu ingin menguasai bahan mentah yang ada di Indonesia. Kemudian pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai masuknya Jepang ke Indonesia. Baiklah anak-anak, ada yang tahu masuknya Jepang ke Indonesia dimulai kapan? Baiklah, pada tanggal 10 Januari 1942 Jepang itu mulai masuk ke Indonesia, yaitu pada tanggal 10 Januari 1942 dimulai pada Tarakan, Kalimantan. Jadi dimulai dari Tarakan, kemudian ke Minahasa, kemudian ke Sulawesi, kemudian melakukan penyerangan ke Balikpapan, kemudian ke Ambon. Itu pada tanggal 10 Januari 1942. Kemudian pada bulan Februari 1942 pasukan Jepang kemudian melakukan penyerangan lagi, kemudian menduduki Pontianak, Makassar, Banjarmasin, Palembang, dan Bali. Baiklah, kemudian pada tanggal 5 Maret 1942 Jepang menyerang pusat kekuasaan Belanda di Batavia. Di Batavia atau pusat kekuasaan Belanda, Batavia. Ada yang tahu Batavia di mana? Batavia sekarang yang kita kenal adalah ibu kota kita, yaitu Jakarta. Dahulu namanya masih Batavia. Kemudian pada saat itu Belanda belum menyerah pada pihak Jepang, walaupun pusat kekuasaannya sudah dikuasai oleh Jepang. Kemudian pada tanggal 8 Maret 1942 pasukan Jepang menyerang kembali Bandung, dan akhirnya pasukan Belanda yang hanya memiliki sisa beberapa saja menyerah di Kalijati. Dengan menyerahnya Belanda kepada Jepang, maka seluruh wilayah bagian kekuasaan penjajahan Belanda yang ada di Indonesia beralih menjadi kekuasaan pada Jepang, di mana yang tadinya dari Belanda, kekuasaan Belanda, berpindah ke tangan Jepang. Jepanglah yang melanjutkan penjajahan di Indonesia. Kemudian Jepang melakukan banyak sekali politik-politik untuk menarik simpati rakyat Indonesia
untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Kemudian pada tanggal 8 Maret 1942 itu pasukan Belanda yang diwakili oleh Letnan Jenderal ter Porter menyerahkan pada Jepang Indonesia sepenuhnya di Kalijati. Maka dengan demikian seluruh wilayah Indonesia telah jatuh ke tangan Jepang. Kemudian Jepang setelah menguasai keseluruhan wilayah Indonesia, Jepang melakukan upaya-upaya untuk melakukan memikat hati rakyat Indonesia, di mana dia melakukan propaganda. Propaganda berupa, ada yang tahu propagandanya seperti apa? Tidak, Pak. Baiklah, propagandanya adalah dengan mengatakan gerakan 3A. Gerakan 3A. Ada yang tahu gerakan 3A apa? Tidak, Pak. Nggak ada ya, tahu ya. Baiklah, gerakan 3A itu adalah perkataan dari pihak Jepang, di mana yang pertama Nippon Cahaya Asia. Yang pertama itu dari gerakan 3A itu adalah Nippon Cahaya Asia. Kemudian yang kedua Nippon Pelindung Asia. Kemudian yang ketiga yaitu adalah Nippon Penguasa atau Pemimpin Asia. Nah, inilah ketiga gerakan yang dibentuk oleh Jepang suatu dia pertama kali masuk ke Indonesia, yaitu tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menarik simpati dari masyarakat Indonesia. Baiklah, gerakan 3A ini dimaksudkan untuk menarik simpati dari masyarakat Indonesia agar membantu Jepang di dalam perang Asia Timur Raya. Nanti kita akan lanjutkan dengan materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan selanjutnya atau minggu depan. Baiklah, hari ini saya rasa saya sudah menjelaskan materi kita pertemuan pada kesempatan hari ini. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Di sini Bapak akan membuat tugas, yaitu sebagai uji coba mengenai pemahaman kalian pada hari ini. Baiklah, di sini Bapak akan membuat pertanyaan. Baiklah.
saja anak-anak 5 soal sebagai pelengkap pertemuan kita hari ini. Minggu depan akan Bapak koreksi. Demikian ya yang dapat Bapak sampaikan. Bapak lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Pada Allah Bapak mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.